Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai Semua Kasih Tuhan bersama saya Pendeta Samuel Kusuma, berada di Danau Poso, tepatnya di kota Pindolo, Sulawesi Tengah. Menyapa semua kasih Tuhan dalam pesan gembala Bethany Favor of God Family di seluruh Indonesia. Itu berkat yang luar biasa. Hari ini pagi ini baru pelayanan kemarin meresmikan gereja Bethany Favor of God di Pindolo, Sulawesi Tengah. Suatu mujizat Tuhan, suatu hal yang dahsyat. Bersama dengan rombongan gereja Bethany Favor of God di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tuhan bekerja dahsyat. Pesan yang hari ini saya mau sampaikan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Wow, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya berada di Danau Poso ini, di bagian yaitu kota Pindolo. Tadi malam di danau ini begitu gelombang yang tinggi, sampai suaranya begitu keras karena hujan. Tetapi pagi ini begitu teduh. Anda tahu, ternyata dalam kehidupan kita ada masa-masa di mana gelombang yang tinggi, angin badai, masa yang sulit, masa yang menurut kita, Tuhan, di mana kuasamu? Tuhan, di mana kau biarkan kami binasa? Saya tidak tahu apa badai-badai dalam hidup Anda. Percayalah, Yesus yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, termasuk badai hidup kita semua. Persoalannya yang pertama, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Di setiap musim hidup kita, badaikah, teduhkah, atau apa saja. Yang pertama, jangan biarkan Yesus tidur. Jangan biarkan Yesus menjadi bukan yang utama. Pesan yang mau saya sampaikan, di segala musim hidup kita, mari jadikan Tuhan Yesus yang utama. The center in your life, pusat dari hidupmu. Waktu Anda mengalami badai, fokus pada Yesus. Pasti diteduhkan. Waktu Anda sedang baik, sedang diberkati, fokus sama Yesus. Kembalikan apa yang Tuhan berikan dengan baik. Musim apapun, taulah saudara, bahwa kita ini harus fokus kepada Yesus. Peristiwa yang menggambarkan bahwa segala sesuatu Yesus jadikan pusat dalam segala hidup kita. Dia berkata, Pak Gembala, saya udah jadikan Yesus pusat dalam hidup saya. Tetapi bagaimana buktinya bahwa saya berjalan bersama Tuhan? Dari peristiwa ini dikatakan dengan jelas, Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya mengikutnya. Waktu kita mulai menjalani perahu, mungkin Anda nanti bisa naik ke danau ini, naik perahu. Seperti zaman Tuhan Yesus, bersama Yesus. Tapi bukti Anda dan saya fokus bukan saja keadaan baik. Ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Seringkali kalau kita menjadikan Yesus utama, kita akan memprioritaskan Yesus dan tidak kita membiarkan Yesus tidur seperti murid-murid. Peristiwa ini menggambarkan bahwa tiap kali semua sedang baik, kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sibuk telepon sana, telepon sini, sibuk cerapor sana, lapor sini. Anda terlalu sibuk, tidak pernah fokus dengan Tuhan. Saya belajar dalam hidup saya, seperti Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tiap hari dia mempertajam telinga seorang murid dengan mendengar telinga sebagai seorang murid. Ada waktunya kita punya waktu saat itu. Berhentikan semua kegiatan kita, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau apa hari ini dengan saya? Tuhan ingin apa dengan saya hari ini? Tuhan, apa yang kau mau? Apa firman-Mu? Apa pesan-Mu? Saya mulai perjalanan ini, Tuhan mau apa? Ada sebuah waktu kita fokus dengan Tuhan, kita diskusi dengan Tuhan. Itulah artinya kau jadikan Yesus pusat. Jangan jadikan Yesus tidur.
Yang kedua, waktu engkau dan saya dengan angin ribut, segera datang ke sumber pertolongan. Yang kedua, bangunkan Yesus. Katakan, Yesus tolong saya. Saya percaya lewat pesan gembala hari ini, badai-badai dalam hidup saudara, kalau Yesus ada, dia teduhkan engkau. Engkau akan sembuh, engkau akan pulih, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, yang terakhir, ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardiki angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Unik sekali Yesus menghardiki angin dan danau. Kenapa tidak langsung angin badainya, tapi dia berkata angin dan danau. Seperti danau di Poso ini berbentuk cawan. Karena ini terjadi gelombang, bukan karena peristiwa langsung danaunya. Danau ini sebuah alat dari sebuah angin yang akan datang karena datangnya angin panas, angin dingin yang bersatu sehingga jadi sebuah badai. Yesus berkata yang ketiga menghardiki danau dan angin itu karena dia tahu sumbernya. Kalau detik ini saudara percaya, yang ketiga, Yesus bukan cuma di pusat yang pertama. Yang kedua, aktif bersama dengan Yesus, diskusi dengan Yesus, berjalan bersama Yesus. Yang ketiga, jadikan Tuhan Yesus menyertai hidupmu, berjalan bersamamu, dan orang melihat bahwa badai apapun dia selesaikan, danau dan anginnya, sumbernya. Seperti saya disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan tahu sumber penyakit saya apa, dia sembuhkan. Tuhan tahu sumber masalah keuangan Anda, dia pulihkan. Dia tahu dia memiliki semuanya, Tuhan kerjakan. Saya ada di Hotel Mulia di Pindolo. Ini adalah hotel daripada seorang hamba Tuhan yang dari Makassar, sahabat kita, Pak Benny Kuspin. Anda mengerti bagaimana Pak Benny Kuspin 7 kali bangkrut dan diberkati kembali. Resort ini dibeli oleh beliau untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk bisnis usahanya. Tapi dia bersaksi bagaimana dia dipulihkan karena Tuhan tahu sumber penyelesaiannya. Begitu boom, Tuhan berkati dia. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Karena dia orang dapat dipercaya. Banyak orang kaya, banyak orang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Tapi sedikit menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, fokusnya Yesus. Tuhan Yesus berkati Anda semua. Maju bersama Tuhan. Selamat datang sampai beribadah di Jemaat Gereja Bethany Family of God, Family seluruh Indonesia. Saya percaya Anda diberkati luar biasa. Bangkit, berharap, berkemenangan. Selamat hari Minggu, hari kemenangan. Shalom, haleluya.